Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vladi Putra Yusuf dari kelas 9H, absen 30. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil laporan membaca buku fiksi yang berjudul Tekad Pemulung Cilik. Buku ini dikarang oleh Dr. Randus Ahmad Sapari yang diterbitkan oleh CV Karunia Surabaya. Buku ini merupakan cetakan tahun 2009 yang memiliki tebal 84 halaman. Saya membaca buku ini dari tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober. Singkatnya, buku ini menceritakan seorang anak yang bernama Ari, di mana dia tinggal di kota Surabaya bersama keluarganya yang terdiri dari Ari, Tutik, dan orang tuanya Budawang dan Pak Dawang. Pak Dawang berprofesi sebagai pemulung untuk menghidupi keluarganya yang kurang mampu. Pada saat itu, Ari sudah menduduki kelas 6 dan Ari tetap ingin membantu ayahnya. Padahal sebentar lagi ia akan menghadapi tes Etanas. Kendatipun itu, Ari tetap teguh akan tekad membantu ayahnya. Sejak Ari mendampingi Pak Dawang, banyak sekali pemulung yang iri hati, seperti Pak Kobri, Pak Ruslan, Pak Kabet, Siham, dan yang lainnya. Mereka beranggapan bahwa Ari akan mengurangi bagian mereka. Padahal mereka lah yang menurunkan martabat dan harga diri pemulung. Tetapi Pak Wiyar, salah seorang pemulung di sana, tetap mendukung Pak Dawang dan Ari. Bu Nino sebagai guru kelas 6 di SD Keputaran 2 semakin memperhatikan perilaku Ari dan terkadang menasihatinya. Bahkan Ari diberitahukan bila ada teman yang mengganggunya, lebih baik dilaporkan kepadanya. Namun Ari tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut, khususnya saat Badal dan Sumi mengolok-oloknya. Reni yang merupakan anak wartawan saja sampai terheran-heran. Ternyata Ari juga memiliki bakat menyanyi. Bu Nino pun membujuk Ari agar tidak terlalu fokus dengan bekerja sebagai pemulung. Akan tetapi Ari menolaknya karena dia harus membantu keluarganya dan memperbaiki citra pemulung. Bu Nino pun menerimanya dengan terkesima. Suatu hari di Jalan Gubeng Kelingsingan, Ari sedang mengumpulkan barang-barang bekas di sana. Tiba-tiba Reni datang dan mereka mengobrol sebentar tentang apa yang dilakukan Ari. Lalu di Jalan Bonggalan, Ari bertemu dengan ayahnya Reni, yaitu Pak Muluk. Pak Muluk mengajaknya untuk mengendarai sepeda motor bersama agar Ari tidak capek. Akan tetapi Ari menolaknya. Ketika sampai di pembuangan akhir, dia ditantang oleh Badal untuk berkelahi. Awalnya Ari tidak ingin berkelahi, namun karena keberaniannya semakin kuat dan akhirnya terjadi perkelahian. Seketika Pak Wiyar datang dan menenangkan situasi di sana. Meskipun situasi sudah terkendali, Pak Kabet dan Pak Kobri masih memiliki dendam kepada Ari dan Pak Dawang. Rupanya
Pak Daum telah mengetahui kejadian tersebut. Ia ingin membalas dendam kepada pemulung-pemulung yang mengolok-olok Ari. Tapi akhirnya Ari bisa meyakinkan ayahnya untuk tidak membalas mereka. Malahan Ari memberikan solusi tentang masalah menipisnya barang bekas, yaitu dengan menukarkannya dengan makanan ringan. Pak Dawam pun mengakuinya. Saat itu Ari bertanya kepada ayahnya, apakah dia menabung? Ternyata sejak Ari membantunya, dia telah menabung secara diam-diam untuk mengejutkan Ari. Ari pun sangat senang karena tak sia-sia selama ini ia membantu ayahnya. Ketika sedang mencari barang bekas di Kampung Malang, tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh warga-warga setempat dan dikira sebagai pencuri. Untunglah, karena kebijaksanaan ketua RT di sana, Ari dan Pak Dawam akhirnya dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Lalu di kemudian hari kita mengetahui bahwa Pak Wiar memiliki anak yang bernama Maman. Ia sudah lama tidak bersekolah. Karena itu, Ari diperkenalkan kepada Maman oleh Pak Wiar agar Maman dapat dimotivasi oleh Ari untuk kembali masuk sekolah. Rupanya, rencana itu berhasil. Maman pun ingin kembali bersekolah. Lalu, pada suatu malam, keluarga Ari sedang bersantai di rumah mereka. Saat itu, Pak Daum dan Ari membahas tentang ide cemerlang yang Ari pikirkan kemarin-kemarin. Mereka pun memutuskan untuk melaksanakannya besok lusa. Setelah hari pertama, mereka menemui Pak Mansur yang merupakan juragan barang bekas. Mereka meminta kepadanya untuk memperhatikan pemulung-pemulung seperti mereka. Pak Mansur pun perlu mempertimbangkan hal itu terlebih dahulu. Tetapi Pak Dawam dan Ari tetap senang karena itu merupakan pengalaman yang baru bagi mereka. Sejak kelas 1 SD, Ari selalu memakai sepatu dan tas bekas. Itu sebabnya Ari menginginkan tas dan sepatu baru karena ia merasa tabungannya sudah cukup. Tak lama kemudian, Bu Daum mengajak Ari ke toko sepatu dan tas. Untungnya harganya tidak terlalu mahal, jadi Ari dapat mendapatkan sepatu dan tas baru. Tiba-tiba langkah kaki Ari pun terhenti karena ia mengingat adiknya Tutik belum memiliki sepatu yang baru. Lalu Ari pun membelikan sepatu baru untuk Tutik. Karena itu Tutik merasa bersyukur memiliki kakak seperti Ari. Reni dan teman-temannya yang lain juga sangat kagum kepada keberhasilan Ari, kecuali Badal dan Sumi. Reni pun mengingatkan kepadanya untuk tidak terlalu memikirkan mereka, karena pada akhirnya mereka akan menyadari kesalahan mereka. Ari merasa senang memiliki teman seperti Reni. Pada saat hari pelepasan murid kelas 6, semua wali murid dan bahkan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kecamatan juga hadir. Mereka semua tidak sabar melihat penampilan Ari. Saat gilirannya, Ari menampilkan 2 lagu. Yang pertama adalah lagu untuk para gurunya, dan yang kedua berjudul Lagu untuk Pemulung.
Pak Dawam dan Bu Dawam sangat bangga sekaligus terharu kepada Ari. Setelah penampilannya selesai, ia langsung dipotret oleh ayahnya Reni dan diwawancarai oleh Pak Muluk. Begitu istirahat pun, teman-temannya langsung menyalaminya, termasuk Badal dan Sumi, yang juga meminta maaf kepada Ari karena semua yang telah mereka perbuat kepadanya. Keesokan harinya, berita tentang Ari yang berjudul Ari, pemulung kecil yang pandai menyanyi, tersebar di semua wilayah Surabaya. Wali kota Surabaya pun, yaitu Bapak Purnomo Kasidi atau yang biasa dipanggil Bapak Pur, saja tertarik pada cerita Ari. Karena selama ini dia pikir hanya pasukan kuninglah yang menjaga kebersihan kota Surabaya hingga meraih adipura. Serta Ari pun juga mampu mengubah citra pemulung. Oleh karena itu, beliau ingin memberi penghargaan kepada para pemulung, yang khususnya Ari. Karena pada malam berikutnya, semua pemulung diundang ke sebuah restoran terkenal. Ketika Bapak Wali Kota sampai, semua hati pemulung tiba-tiba terasa sejuk. Dan pada saat penghargaan secara simbolis itu diberikan kepada Ari, semua orang bertepuk tangan untuk Ari. Begitu di rumah, Ari langsung memeluk ibunya dengan rasa bangga. Seandainya Ari tidak menjadi pemulung yang teladan, semua ini tidak akan pernah terjadi. Untuk menikmati penghargaan tersebut, keluarga Ari pun akhirnya bertamasya berkeliling kota Surabaya. Dari cerita yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahwa tema yang diangkat oleh buku ini adalah kehidupan pemulung dengan berbagai tokoh yang sangat ekspresif dan memiliki cerita yang sangat menarik seperti Ari, Pak Dawam, Bu Dawam, Tutik, Pak Kabet, Pak Rusran, Pak Kobri, Siham, Pak Wiar, Bu Nino, Badal dan Sumi, Reni, Pak Muluk, warga Kampung Malang, Ketua RT, Maman, Pak Mansur, dan yang terakhir Bapak Pur atau Pak Wali Kota. Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa latar yang diambil pada cerita ini yaitu berada di rumah Ari, SD Keputran 2, pinggir jalan, tempat pembuangan akhir, toko barang bekas, toko sepatu dan tas, restoran, dan yang terakhir kebun binatang. Alur yang digunakan oleh cerita ini yaitu alur maju karena ceritanya sangatlah runtut dan sesuai dengan cerita sebenarnya. Lalu pada buku ini juga menjelaskan berbagai macam masalah dan juga solusi-solusi, yaitu keluarga Ari yang kurang mampu, akhirnya Ari membantu ayahnya menjadi pemulung. Lalu sejak Ari mendampingi Pak Dawam, banyak sekali pemulung yang iri hati. Jadi Ari tetap tabah dan berusaha mencari solusi agar tidak membuat perselisihan. Pak Dawam dan Ari pun juga pernah ditangkap dan dituduh oleh warga sebagai maling. Akhirnya diadakan tanya jawab antar pihak oleh ketua RT. Maman pun yang sudah lama tidak sekolah hanya kembali sekolah karena Ari memotivasinya. Dan juga karena menipisnya barang bekas, Ari pun memiliki ide untuk menukar barang bekas dengan makanan ringan oleh pemilik barang bekas. Dan yang terakhir, Ari juga menginginkan sepasang sepatu baru dan tas baru. Akhirnya Ari
dan Pak Dawam memutuskan untuk menabung untuk mendapatkan itu. Dari cerita tersebut, kita akhirnya dan saya sendiri dapat memutuskan bahwa buku ini adalah salah satu contoh buku yang wajib kalian baca. Mengapa? Karena buku ini bukan hanya tentang perjuangan saja. Buku ini juga mengandung contoh-contoh akhlak mulia yang sangat terpuji, serta mengajarkan kita cara menjadi teladan walau menghadapi berbagai cobaan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.